Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 IPA berapa sih ini? IPA 4 ya, IPA 4. Ayo bangun. Sambil sarapan aja nggak apa-apa. Tapi jangan kedengaran suara makannya. Takut tergoda. Jangan lupa sediakan UKBM di depannya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17, Pak. Hah? Berapa? 17, Oh, Pak. 17 atau 18? 17, Pak. Wait, aku lihat. Ya, 17. Saya lupa tanggal. Oke, sekarang tanggal 17 Februari. Kita akan masuk materi yang lumayan baru. Namanya usaha. Usaha. Usaha itu apa? Nah, kalau kamu baca yang sebelah kiri, sebenarnya gak usah juga nggak apa-apa sih, kan kamu juga punya bukunya. Jadi usaha itu sebenarnya macam begini. Kalau kamu punya uang di dompet, itu namanya stok energi. Saya analogikan begitu ya. Uang adalah energimu. Terus kamu naik angkutan umum, naik angkot. Maka semakin jauh jarak yang ditempuh angkot buat anterin kamu, maka semakin banyak uang yang kamu bayarkan. Sehingga usaha adalah sama kayak kamu ngeluarin berapa banyak uang yang kamu keluarin agar kamu bisa berpindah. Begitu. Itu dalam konteks perpindahan. Oke. Jadi usaha adalah berapa banyaknya energi yang kamu keluarkan untuk berpindah. Jadi energi untuk berpindah itu berapa? Energi untuk berpindah. Kata-kata berpindah ini ada jadi 3 concernnya. Yang pertama ada urusan horizontal. Dan urusannya tentang gaya. Kemudian ada yang urusannya tentang kecepatan. Kemudian ada urusannya sama percepatan. Maksudnya apa? Kan kalau berpindah tuh tadinya diem, berarti jadi gerak kan? Maka ada kecepatan. Karena tadinya diem jadi gerak, maka ada perubahan kecepatan. Namanya percepatan. Yang menyebabkan percepatan adalah gaya. Ini gitu-gitu aja muternya. Kemudian ada lagi berpindah secara vertikal. Vertikal itu kita ngomongin berat. Berat ini adalah gaya juga. Gitu. Jadi berpindah itu ada banyak hal. Ada ngomongin horizontal, ada ngomongin vertikal, ada ngomongin kecepatan dan percepatan. Dan semuanya tuh kaitannya sama gaya. Oke, itu satu. Di situ ada 3 rumus ya, sebenarnya kamu bisa baca aja. Tapi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah usaha kaitannya sama gaya. Oh ya, kalau satuan gaya segala macam itu baca ya. Gaya itu satuan usaha itu ya joule, gaya Newton, 1 kalori 4,2 joule itu ya kayak itu bahan bacaan umum lah. Nah, usaha kita sekarang masuk ke rumus aja langsung lah ya. Kalau ada ini misalnya balok. Masanya misalnya 4 kg. Dia ditarik sampai sini. Dari titik A ke titik B.
jauhnya misalnya 20 meter. Kalau bergerak kan berarti ditarik ya. Nah, atau didorong. Didorong, F-nya adalah 2 Newton. Jangan 2 deh. 100. Nah, kemudian 100 Newton nih. Yang ditanya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya itu. Berapa usaha yang dilakukan oleh si F. Berarti W oleh F. Oh, jangan ketuker ya. Ada W usaha, ada W berat. Kalau W berat mah angger ada di sini ya. Nah, ini ada W. Tapi bukan W berat. Bukan W usaha. Ini weight, berat. Kalau ini W-nya work. Nah, ini W oleh F itu sebenarnya rumusnya gampang. Rumusnya itu cuma dikaliin aja. Kok jadi warna ini? Dikaliin aja. F dikaliin delta S. Tapi masalahnya nggak cuma di situ. Antara F dengan delta S-nya itu harus sesumbu. Apa maksudnya sesumbu? Kalau sumbu X, ya sumbu X. Kalau sumbu Y, ya sumbu Y. F sama S-nya itu harus sama-sama di sumbu X, atau sama-sama horizontal, atau sama-sama vertikal, atau sama-sama miring. Intinya adalah dia boleh searah, atau boleh lawan arah. Pokoknya harus sesumbu. Kita lihat di sini yang F sama S-nya. Udah sesumbu? Udah. Karena F-nya ke kanan, geraknya juga ke kanan. Gitu. Maka tinggal dikalikan. 100 kali 20 adalah 2000 Joule. Segampang itu. Pak, kalau nggak sesumbu gimana? Paksain sesumbu. Pokoknya harus sesumbu. Gitu. Rumus aslinya adalah W sama dengan vektor F didotkan dengan delta S. Kalau dot, itu kamu ingat hasilnya skalar. Kalau dulu belajar di vektor, F dikalikan S dikalikan cos theta. Maksudnya apa nih cos theta? Ini theta adalah sudut antara sudut terkecil ya. F dan delta S. Sudut terkecil antara F dan delta S. Oke. Nanti kita akan bahas di sini, ada soalnya sebelah kiri. Jadi rumus umumnya F dot delta S dulu. Tapi itu secara matematik. Kalau secara fisika tuh harus sesumbu aja. Intinya begitu. Nah ini. Nah. Yang ini dulu. Kondisi soalnya. Yang kiri. Berpindah sejauh 5 meter. Nah, kalau di yang sebelah kiri ini ada... Ntar digedein dulu. Nah. Kurang gede ya. Nah. Lihat yang atas nih. Kita sama-sama baca UKBM ya. Kalau kondisi soalnya begini. Ada benda 2 kg ditarik sejauh ditarik 10 Newton. Nih, ke kanan. Terus dia berpindah 5 meter. Pada gambar di samping gaya yang diberikan sebesar 10 ke kanan. Kemudian benda berpindah 5 meter ke kanan juga. Artinya apa? Artinya adalah mereka udah satu sumbu. Ke kanan dan ke kanan juga gitu. Apakah harus sama-sama ke kanan biar satu sumbu? Enggak.
F ke kanan 5 meter ke kiri juga satu sumbu. Karena itu berlawanan arah. Gitu. Karena udah satu sumbu, tinggal dikaliin. F dikalikan delta S. 10 dikalikan 5. 50 Joule. Begitu. Apakah di sini ada gaya normal? Ya ada. Tapi nggak ngaruh ke pergerakan. Kalau kita gambar gayanya lengkap begini. Ke bawah ada, nggak lurus. Ke bawah ada W, 20 Newton. Ke atas ada normal, 20 Newton. Tapi apakah 20 Newton normal atau 20 Newton berat itu berpengaruh pada kepindahan media? Kan enggak. Pindahnya kan ke kanan. Normalnya ke atas. W-nya ke bawah. Jadi, normal sama W yang berat itu tidak berkontribusi terhadap perpindahan si benda. Maka usaha itu hanyalah dihitung dari yang berkontribusi aja. Berkontribusi untuk perpindahan. Bahkan, kalau kamu mengeluarkan gaya sebesar apapun, tapi bendanya nggak pindah, maka kamu tidak melakukan usaha. Contoh, kamu dorong tembok. Itu tembok nggak pindah. Secapek apapun kamu dalam fisika, kamu tidak akan disebut berusaha. Definisi berusaha adalah membuat pergerakan. Tanpa ada pergerakan, nggak ada usaha. Gitu. Mau sekeras apapun kamu berkeringat dan mengeluarkan tenaga, kalau tidak ada pergerakan, maka tidak ada usaha. Itu yang kami percaya. Makanya mulailah menggerakkan sesuatu. Oke, ini nomor 1. Yang bawahnya. Sekarang ada modifikasi digedein. Gitu ya. Bukan digedein sih, dipindahin arahnya. Sama-sama 10 Newton, tapi 37 derajat dari sumbu X. Dari sumbu X tuh. Dan benda berpindah 5 meter ke kanan. Di sini ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah F-nya ke sana, arahnya. Ininya ke sini lurus. Jadi kan beda sumbu tuh. Si F ini bukan sumbu X, maka harus dipaksakan dulu menjadi sama sumbu. Yaitu ada Fx dan ada Fy ke sini. Dari F ke Fx itu dikalikan cos. Nah, itu dia kenapa ada cosnya. Yang tadi rumus yang awal tadi dari sini sebenarnya. Vektornya. Maka jadilah Fx 10 cos 37. Cos 37 adalah 4 per 5, jadi 8. Fy ini adalah 10 sin 37. Alias 6. Di sini ada W20. Ke atas ada normal sebesar 14. Kenapa 14, Pak? Ayo baca lagi normalnya. Nah, di sini yang mempengaruhi pergerakan yang mana? Yang 14 bukan. Karena beda sumbu. 20 juga bukan. Yang miring yang 10 itu udah kita pecah jadi 6 sama 8. Yang 6 tidak berpengaruh ke pergerakan. Maka yang berpengaruh ke pergerakan adalah yang 8. Maka W-nya adalah, usahanya adalah ya 8 kali 5. Yang searah aja. Seperti itu. Atau 10 cos 37 dikalikan 5. Kan 8 itu kan 10 cos 37. Kalau ada pertanyaan, potong aja ya. Itu nomor 2. Yang ini kira-kira sama, cuma beda di tempat sudut. Ini saya mau menunjukkan bahwa tidak selamanya memakai cos. Dipaksa menuju Fx itu adalah bisa dikalikan sin. Kenapa? Ketika sudutnya yang ini nih. Mana yang cos? Yang cosnya kan jadi ini. F cos 53-nya. Ingat? Menjauhi sudut dikalikan sin.
nutup sudut dikalikan cos. Ini sama 8 kali 5, tapi bukan di 10 cos, tapi 10 sin. Kenapa 10 sin? Dari F10 ke F yang Fx ini adalah menjauhi 53. Kalau kita lihat sudutnya 53. Kalau kamu lihat sudutnya yang merah ini ya mendekati 37. Jadi sama aja. Oke. Saya mau nunjukin itu aja. Jadi intinya harus dipaksakan menuju yang sesumbu. Kayak yang ini. Ini ada benda ditarik ke kanan 10, ditarik ke kiri 5, tapi pindahnya ke kanan 5. Maka kamu mendapatkan 2 usaha dari sini. Yang mana aja, Pak? Yang F1 dan yang F2. Maka ada usaha oleh yang F1, ada usaha oleh yang F2. Yang F1 sudah searah karena sama-sama ke kanan. Maka tinggal kali 10 dikalikan 5. 50 Joule. Sementara yang 2, yang satunya ke kiri, pindahnya ke kanan. Nggak apa-apa, langsung kali aja karena sudah satu sumbu. Bedanya di mana? Bedanya F-nya negatif. Kenapa negatif? Ya karena berlawanan arah. Minus 5 dikalikan 5, minus 25. Nah, fungsinya itu nanti akan berbeda. Usaha yang positif itu bukan memindahkan. Usaha yang positif itu mempercepat benda. Sementara usaha yang negatif itu fungsinya memperlambat. Gitu. Tapi itu belum kita bahas. Intinya adalah mungkin aja usaha negatif. Atau usaha yang dilakukan berlawanan dengan arah gerak seharusnya. Itu adalah negatif. Contoh, kamu ngangkat benda ke atas, itu usahanya negatif. Kenapa? Karena bendanya selayaknya jatuhnya ke bawah. Oke, ini skip dulu itu ceritanya. Untuk W1 adalah 50, W2 adalah minus 25. Jadi kamu bisa cari satu-satu. Sehingga W totalnya adalah W1 ditambah W2. Always ditambah. Bedanya kan ntar ada positif negatif. 50 ditambah minus 25. Jadilah 25 Joule. Ini adalah usaha total yang dilakukan oleh 1 dan 2. Bisa juga pakai rumus yang lain. Gimana? Begini. W total itu sama dengan sigma F. Nah ini. Dikalikan delta S. Sigma F-nya kan 10 dikurangin 5 ya. Dikalikan 5. Ya, sama dengan 25 juga. Ini untuk langsung mencari W totalnya. Tapi kalau disuruh cari satu-satu, maka kamu harus pakai sebundel ini dulu. Oke. Ini saya lanjutkan. Nah, sekarang yang miring. Oke. Yang miring ini, kamu harus analisis seperti biasa. Di sini ada usaha dan ada berat. Awas ketuker ya. Ini beratnya yang ke bawah. Berat ini dipecah jadi 2. Ada yang W sin 37, ada yang W cos 37 ke sini. Ini W cos ya. Nah, ini W cos 37. Kan biasa waktu itu kita sudah bilang kalau di miring-miring itu mesti ada beginian. Ke atas ada gaya normal, seperti biasa. Sekarang gini, berapakah usaha oleh gaya W? Kamu pengen pakai yang mana? Itu dulu. Pengen pindahnya vertikal atau yang miring? Kalau kamu pengen pakai yang 5 meter, maka kamu harus kalikan dengan yang sesumbu, yaitu apa? W sin 37. Maka yang bawah. W sin 37 dikalikan 5.
Ingat ya, kan yang dikalikan itu harus yang sesumbu kan. Kalau kamu pengen pakai yang 5 dikalinya 5, maka W sin 37. Enggak Pak, saya mau pakainya yang W aja. Berarti dikalikannya sama yang 3. Oke, karena sama-sama ke bawah. Lihat, perpindahannya kan atas ke bawah nih 3 meter. Jadi kita nggak lihat itu miring atau enggak, yang penting tracknya. Pindahnya. Dari atas ke bawah, titik A ke titik B kan pindah ke bawahnya 3 meter. Beda ketinggiannya. Maka W dikalikan 3. 20 kali 3, 60. Kalau kamu pengen pakai yang W sin, berarti pakainya 5. Jangan sampai kamu mengalihkan W sin dengan 3, karena beda sumbu. Jangan sampai juga kamu mengalihkan W dengan 5, karena beda sumbu. Jadi poinnya adalah sumbunya, arah gerak sama arah itunya. Kalau arah geraknya sama, langsung kali. Kalau nggak sama, paksain dulu. Begitu. Jadi yang miring-miring ini jadi sederhana. Coba kita kerjain yang ini. Harusnya kamu sih, tapi nggak apa-apa lah. Begini, lihat. Di sini ada gaya berat, W. Di sini ada gaya normal. Tapi mereka semua tidak berkontribusi terhadap pergerakan ini. Yang berkontribusi terhadap pergerakan adalah Fy dengan yang ini justru. Bukan yang ini, bukan. Tapi yang bawah ini. Maka ada F cos alfa. Jadi yang berkontribusi adalah yang mana? Yang berkontribusi pergerakan adalah yang ini sama yang ini. Nah, terus tinggal gimana? Ya udah tinggal dikaliin aja. Untuk W akibat yang F cos theta, yang F berarti kan ini 100 dikalikan cos 37 dikalikan 40 pindahnya. Berarti cos 37 adalah 4/5, berarti 80 kali 40, 3200 Joule. Terus W oleh F gesek, berarti 50, tapi minus, dikalikan 40. Sama dengan minus 2000 Joule. Maka W tot adalah 1200. Kok ada? Bentar lagi beres. Cepat banget ya. Joule. Ini buat nyari satu-satu. Kalau usaha total sebenarnya bisa pakai langsung sigma F dikalikan delta S. F cos-nya 80 dikurangi 50 dikalikan 40. Ya 1200. Jadi itu ya, itu usaha. Untuk kaitannya dengan gaya. Kemudian, kalau kaitannya dengan gaya yang berubah, itu adalah sama dengan luas daerah yang diarsir. Ingat, F itu adalah grafik F terhadap S. Kalau grafiknya begini, berarti luas yang dihitung adalah luas yang ini. Kalau misalnya grafiknya aneh gini, begini, ya berarti wayahnya kamu harus cari luas yang ini. Begitu. Kalau untuk mencari pakai luas. Contoh soalnya begini. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya? Ya kalau misalnya yang atas, berarti kan luasnya luas yang trapesium ini nih. Nah, ini luasnya berapa? Begitu. Maka, karena F-nya berubah-ubah ya, jadi kamu nggak usah pakai F kali S, karena F-nya berubah. Jadi tinggal cari luas trapesiumnya aja. Kemudian yang bawahnya gimana? Ini minus, soalnya luasnya di bawah
sumbu yang segitiga ini. Jadi ntar tinggal ditambahin. Yang luas segitiga itu minus. Kenapa minus? Karena gayanya minus. Begitu, sesederhana itu. Kalau luas trapesium dan luas segitiga saya nggak mau kasih tahu ya rumusnya apa. Itu makanya harus hafal. Please, rumus trapesium masa nggak tahu. Nah, kalau ini gimana? Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya selama 3 detik. Berarti kan batasan di 3 detik ya. Maka grafiknya kan untuk yang ke 3 detik tuh ini. Nah, sampai sini doang. Tuh, berarti kamu tinggal cari luas segitiga ini. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. 3 kali 5, 15. Bagi 2, 7,5. Kenapa kok cuma sampai sini, Pak? Karena 3 detik disuruhnya. W sama dengan 3 kali 5 per 2. 7,5 Joule. Gitu ya. Saya sudahi dulu, nanti masuk lagi karena sekarang kaitannya dengan kelajuan. Usaha kaitannya sama kelajuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, wait, ini terlalu gede. Tadi saya bilang bahwa usaha itu fungsinya ada 3. Ada yang berpindah horizontal, berpindah vertikal, dan ada juga yang ngomongin kelajuan. Usaha itu bisa mempercepat atau bisa memperlambat. Jadi usaha itu, warnanya gelap. Itu fungsinya bisa mempercepat, nyepetin lah. Atau bisa lambatin. Kenapa? Karena W itu mengandung F. Ya, selain mengandung F dan delta S ya yang tadi kita bahas. Kok bisa nyepetin lambatin, Pak? Karena F itu mengandung apa? Mengandung A. Dan M tentunya. Nah, di sini yang versi A ini yang ngaruh ke nyepetin lambatin itu. Jadi kenapa kok usaha bisa nyepetin, bisa lambatin? Ya karena usaha itu ada mengandung gaya, dan gaya itu mengandung percepatan. Dan percepatan itu yang fungsinya nyepetin atau lambatin. Kalau nyepetin sama lambatin itu kasusnya adalah, maksudnya kaitannya apa sama apa? Kaitannya sama V, kecepatan. Kecepatan kaitannya sama energi kinetik. Nah, lihat kan? Sehingga kaitan antara W dengan energi kinetik itu ada. Gitu. Garis besarnya. Jadi ceritanya gitu. W itu fungsinya nyepetin dan lambatin. Kenapa kok bisa gitu? Karena W mengandung gaya. Gaya mengandung percepatan. Maka percepatan itu yang ngaruh ke nyepetin dan lambatin. Nyepetin lambatan itu adalah ngaruh ke kecepatan. Kecepatan itu ngaruhnya ke energi. Energi apa? Energi kinetik. Sehingga kalau yang tengah ini kita hapus, ada kaitan antara W sama Eka. Begitu. Ada ceritanya. Nyepetin artinya Eka berubah. Atau lambatin itu Eka berubah. Artinya apa? Kalau berubah, ada delta. Makanya rumusnya adalah W sama dengan delta Eka. Perubahan Eka. Eka 2 dikurangi Eka 1. Ini yang kiri ini. Ini yang ini. Eka 2 dikurangi Eka 1. Setengah M-nya keluar, V-nya di dalam. Begitu. Nanti rumusnya akan lebih melebar lagi. Jadi bagaimana? Jadi seperti ini. Nih, kok ini. Nih, jadi begini kan?
Padahal rumus awalnya adalah W sama dengan EK dulu. Yang ini. Tapi karena EK sama dengan, delta EK adalah sama dengan yang ini, dan W adalah sama dengan yang itu, yang kirinya, gitu. Maka bisa digabung lah jadinya. F delta S, yang tengahnya dihilangin nih. F delta S sama dengan setengah M V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Jadi ini bisa dihilangin. Tuh. Jadinya begini kan. Ada pertanyaan secara matematikanya? Nggak ada ya. Jadi awas jangan kekecoh sama F1, F2 kuadrat kurangin F1 kuadrat ya. Karena berbeda. F2 kuadrat kurangin F1 kuadrat itu berbeda dengan F2 min F1 dikuadratin. Hati-hati. Ini hati-hati. Dikuadratin dulu baru dikurangi. Bukan dikurangi baru dikuadratin. Oke. Itu adalah kaitannya sama perubahan ke energi kinetik. Jadi kalau ada perubahan energi kinetik, mesti ada usaha oleh siapapun aja. Misalnya mobil tadinya maju terus melambat. Berarti kan ada perubahan kecepatan. Berarti ada perubahan energi kinetik. Itu siapa yang ngelakuin? Pasti ada yang ngelakuin, nggak mungkin nggak ada. Nah, kita bisa kasih, oh ini ada usaha nih buat ngelambatin mobil ini. Dari siapa? Sesuatu pasti. Kalau mobil ngerem, berarti ada gaya ngerem ke belakang. Oh, berarti ada usaha oleh gaya rem, begitu. Kalau mobil tiba-tiba dari diam bergerak, berarti ada perubahan kecepatan yang positif. Oh, berarti ada usaha nih dari sesuatu ke perubahan ini. Namanya ngegas maksudnya. Usaha dari gas mobil. Begitu misalnya. Jadi mesti ada, nggak boleh ada yang hilang energi itu. Entah itu energi dari siapa, dalam bentuk usaha kayak dalam bentuk apapun, energi nggak boleh ada yang hilang. Kalau ada muncul, harus tahu muncul dari mana. Kalau ada yang menghilang kemana dan oleh siapa. Kalau kemananya berarti berubah ke siapa, berubah ke bentuk apa. Oleh siapanya berarti usahanya. Berapa yang berubah usahanya. Jadi itu konsep berpikir framework umumnya. Untuk mempelajari fisika secara keseluruhan, itu konsep berpikirnya. Energi apa yang berubah? Karena dari sekarang sampai kelas 3, belajarnya energi. Tapi energinya beda-beda. Kita ngomongin gerak, nanti ada energi listrik, nanti ada energi magnet, nanti ada energi bunyi, energi gelombang, energi cahaya, semuanya dipakai energinya. Konteksnya ingat, jangan sampai lupa bahwa tidak boleh ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, berubah kemana dan oleh siapa. Itu konsep umumnya. Kita lihat yang ini. Sebuah benda masanya 4 kg, mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Dan kecepatan akhirnya 6. Dari mana? Kemudian diberi gaya sehingga kecepatannya menjadi. Oh, ada kecepatan akhirnya 6. Kalau menjadi kan berarti ada sesuatu yang mengubah itu. Tadinya 0 jadi 6, nggak mungkin tiba-tiba sekonyong-konyong berubah gitu. Mesti ada penyebabnya. Nah, W itu berubah jadi delta EK. Jadi W yang melakukan ini. EK akhir kurangi EK 0. Setengah M-nya keluar, VT kuadrat minus V0 kuadratnya di dalam. 36 kurangi 0. Dari mana Pak 36? 6 kuadrat. Begitu. Jadilah 72 Joule. Itu usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Berarti 72 Joule yang dilakukan agar 0 berubah jadi 6. Siapa yang melakukan? Nggak tahu. Gitu. Gaya kan yang melakukan. Tapi gaya dari siapa? Nggak tahu. Kita nggak mikirin itu. Pokoknya 72 Joule dari gaya itu. Sehingga dia berpindah berapa? Nah, nanti ada F kali S. Kan. Tapi kan nggak tahu di sini. Nah, ini juga nih. Sebuah benda bermasa 4 kg. Berarti masanya 4 kg. Mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian diberikan gaya 10 Newton, F-nya 10. Sejauh 2 meter, delta S-nya adalah
2 meter. Berapa kecepatan benda sekarang? VT-nya berapa? Kalau pengen pakai rumus kinematika boleh aja. Kayak gini misalnya. A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah 10, masanya adalah 4, berarti A-nya adalah 5/2. Nanti dari sini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 A dikalikan delta S. V0 kuadratnya adalah 0, ditambahin 2 kali 5/2, 5, dikalikan delta S-nya adalah 2, maka 10. Maka VT-nya akan sama dengan akar 10 meter per sekon. Ini pakai rumus yang dulu-dulu. Kalau pakai yang usaha gimana? Ya pokoknya ada usaha yang mengubah menjadi perubahan energi kinetik, kan gitu. Usaha oleh siapa? Oleh gaya. Sehingga pindah 2 meter. Usaha itu adalah F dikalikan delta S. Delta EK-nya apa? Ya setengah M V2 kuadrat kurangin V1 kuadrat. Tentu dalam kasus ini VT V0. Ya udah lanjut. F-nya adalah 10, delta S-nya adalah 2, masanya 4 kali 2 adalah 2, dikalikan V2 kuadrat yang nggak tahu, VT kuadrat, V0 kuadratnya 0. Kan coret ya. Maka VT-nya akan sama dengan akar 10. Jadi mau pakai yang atas kayak mau pakai yang bawah, ya terserah. Kalau pengen pakai yang atas sebaiknya jangan, soalnya ini materinya usaha energi ya. Kalau materinya kinematika baru nggak apa-apa. Begitu. Lalu yang kedua adalah usaha kaitannya dengan ketinggian. Begini. Kalau kaitannya dengan ketinggian. Ada bola. Diangkat nih bolanya. Dari tanah. Terus kamu angkat bolanya. Ke atas sini. Sejauh H. Ini H2, berarti ini H1. Ya. Ini ada usaha oleh kamu F. Di sini ada gaya berat. Bukan usaha, itu gaya berat ya. Nah, sekarang kalau pengen pakai usaha, berapa usahanya? Berapa usaha oleh F? F-nya ke atas dikalikan H2 dikurangin H1. Dapatlah F dikalikan delta H. Ini sama kayak yang rumus yang awal. Berapakah usaha oleh W? Nah, ini agak bingung ya bacanya ya. Usaha oleh gaya gravitasi. Berarti kan ini minus. Dikalikan H2 kurangin H1. Dapatlah minus W dikalikan delta H. Nah, yang benar yang mana? Beda kasus. Yang atas itu usaha oleh gaya kita. Yang W berarti ada usaha oleh gaya gravitasi. Nah, yang kita bahas di sini adalah usaha akibat gaya gravitasi. Bukan oleh gaya kita. Oke? Ada usaha oleh gaya gravitasi. Yang nilainya adalah minus M G delta H. W oleh usaha gravitasi. Permasalahannya adalah, ini kok ada minusnya, Pak? Iya, karena W-nya ke bawah kan, berlawanan. Kalau bendanya bergerak ke atas. Kalau bendanya bergerak ke atas, usaha oleh gravitasi minus. Kalau benda bergerak ke bawah, usaha oleh F minus. Kebayang nggak logikanya? Kalau bendanya bergerak ke atas, usaha oleh gaya gravitasi itu minus. Tapi kalau bendanya bergeraknya ke bawah, alias jatuh gitu, usaha oleh F yang minus. Intinya hasilnya selalu minus. Kalau kita melakukan usaha pada benda yang geraknya vertikal. Untuk mengakali itu,
Maka matematikawan bukan menyepakati, berdasarkan rumus-rumus yang panjang, karena hasil W-nya pasti minus akibat gravitasi, maka untuk rumusnya dikasih minus lagi aja biar hasilnya positif. Jadi fungsi yang negatif ini buat apa? Kalau ditanya. Buat mempositifkan. Biar hasilnya jadi positif. Karena melakukan usaha. Karena gravitasi, baik orang dan gravitasi, dia melakukan usaha pada benda. Makanya hasilnya nggak boleh negatif. Harus positif. Maka rumusnya harus ada minus. Begitu. Itu artinya, kenapa yang Eka tidak minus, Pak? Karena Eka larinya bukan, posisinya nggak aneh. Jadi dia tidak berlawanan. Pokoknya kalau positif, dia dipercepat dan diperlambat. Kalau ini aneh justru. Kalau kita narik ke atas, oleh gravitasi minus. Kalau kita itu berendaja ke bawah, oleh F-nya minus. Hasilnya selalu minus. Makanya harus dikasih minus lagi biar hasilnya positif. Udah skip lah. Pokoknya begitu. Kalau misalnya kita bahas konsepnya terlalu panjang. Ini nantinya akan jadi minus MGH2 dikurangi MGH1. Kalau minusnya mau dihilangin, berarti MGH1 dikurangi MGH2. Jadi malah awal dikurangi akhir. Begitu. Jadi tinggal dihitung aja versi begininya. Sekarang coba lihat yang soal bawahnya. Buah masanya 300 gram ini salah ya. Harusnya buahnya bukan 4 kg ini. Ini dari mana lagi 4? Saya bikinnya ngantuk kali waktu itu. 300 gram. Oh, let's say, udahlah. Ini yang salah bukan 4-nya ya. Yang salah 300-nya. Anggaplah ini 400. Anggaplah ini 4 kg aja kali ya. Jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 6. Jika gravitasi 10, berapa usaha yang dilakukan gravitasi? Tuh lihat. Berapa usaha yang dilakukan gravitasi untuk menjadikan buah tersebut berada pada ketinggian 2 meter. Artinya apa? Masanya 4, awalnya 6, ketinggiannya, kemudian akhirnya 2. Ingat rumusnya adalah minus delta EP. EK1 dikurangi EK2. Karena minusnya udah masuk. MG H1 kurangi H2. 4 kali 10 dikalikan 6 minus 2. 160 Joule. Positif hasilnya. Jadi malah positif itu menyetujui bahwa gravitasi arahnya ke bawah, pindahnya juga ke bawah. Gitu. Jadi nilainya positif. Sama-sama minus. Nah ini, berapakah usaha yang kalian harus berikan, berarti F-nya ya, untuk mengangkat buah dari tanah ke ketinggian 4 meter? Ya, masa buahnya kagak ada ya ini ya. Berarti W-nya akan sama dengan, warnanya kuning. W-nya akan sama dengan, ini salah ya, bukan EK, nih harusnya EP nih. Saya lagi ngantuk kayaknya. EP1 kurangin EP2. Ini juga EP1 kurangin EP2. MG, ini H1 dikurangi H2. Gitu. MG-nya aja nggak tahu, H1-nya adalah 0, dikurangin 4. Hasilnya berapa? Minus 4 MG. Loh kok ini minus, Pak? Iya, karena bukan usaha oleh gravitasi. Usaha oleh kitanya. Kok jadi minus? Iya, karena kita ngelawan. Makanya kita ngerasa berat. Soalnya si benda itu nggak pindah sendiri ke atas, malah orangnya yang mindahin. Jadi konsep minus itu adalah sebenarnya bisa jadi mempositifkan dan bisa jadi menjelaskan siapa yang ngasih, siapa yang nerima. Kalau hasilnya negatif berarti dia ngasih usaha, nerima usaha. Bukan yang ngasih. Nanti itu belajar termodinamika ya, ini kita belum belajar. Begitu. Ini untuk saya bantu. Nanti kan ini dikerjain yang bawahnya nih. Nah, ini dikerjain kan kawan-kawan sekalian. Nah, ini dia yang harus dikerjakan. Wah, tidak ada pilihannya. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada pilihannya? Bikin pilihan sendiri, gitu kan. Sesimpel itu saya. Nah, ini gini-ginian nanti tolong dikerjakan.
Jangan lupa. Tapi saya bantu. Kemarin di IPA 6 kan saya sudah bahas nomor 30, nomor berapa ya? 29. Nah, sekarang kita nomor-nomor atas deh yang ini. Coba lihat nomor 8. Nih, nomor 8. Berapakah nilai usaha pada sistem yang gayanya berubah menurut grafik di bawah ini? Nah, berapa usahanya? Kamu tinggal nyari apa? Nyari luas kan? Nggak ada detiknya lagi, berarti semuanya. Berarti kamu harus cari luas segitiga. Berapa ini luas segitiganya? Jawab. Kamu harus cari luas kotak ini. Berapa luas kotaknya? Coba jawab juga. Dan kamu juga harus mencari luas yang trapesium. Oke, saya tunggu. Waktunya 20 detik aja buat nyari luas segitiga. Luas segitiganya berapa? Ayolah nanya luas segitiga. 15. 15. Oke. Luas kotak? 4. Berarti berapa totalnya segitiga sama kotak? 19. 19. 16, Pak. Luas trapesium berapa? Ayo, luas trapesium berapa? Masih saya tunggu. Berapa luas trapesiumnya? Ayo. Ayolah, luas trapesium masa nggak tahu caranya. 9. 9. Ada jawaban lain? Kita cek, belum cek saya. Ini sisi atasnya adalah 2. Sisi bawahnya adalah tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 4. 4 tambah 2. 6. Tingginya adalah 3. 6 per 2, 3 kali 3, 9. Betul. 9, ini totalnya adalah 19. Dikurangi kan? Jadinya 10. Jadi kalau pengen jawab B di 10 juga boleh. Anggaplah ini 10 semua jawabannya. Gitu. Mudah kan? Lanjut ke nomor 5. Ini mah yang tadi dicontoh soal. Oke, kita lewat. Skip. Nah, ini lihat. Pada gambar di samping, maksudnya di atas kali ya ini. Benda yang beratnya 20 Newton meluncur sejauh 2 meter. Lihat. Di sini kan jelas nih. W-nya adalah 20 Newton. Dia meluncur sejauh 2 meter. Berarti ini 2 meter. Kamu nggak bisa ngaliin langsung 20 sama 2. Kenapa? Karena beda sumbu. Yang tanya kan berat usahanya berapa kan? Kalau nyari usaha itu harus satu sumbu dulu. Maka harus kesiniin. 20 sin 30 alias 10 Newton. Baru kamu bisa kaliin 10 sama 2. Jawabannya 20. W sama dengan 10 dikalikan 2. Kenapa 10? 20 sin 30. Begitu. Nomor 15. Masanya 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton. Ini maksudnya ke atas ya, 60 Newton. Bendanya berpindah 5 meter. Nah, berarti kan ini 5 meter. Nggak bisa dikali kan? Oh, tidak bisa karena belum satu sumbu. Makanya harus dipaksain dulu. 60 cos 60. Jadi 30. Yang udah dikaliin sekarang yang mana? 30 dikalikan 5. Cepet gocap. Semudah itu kan? Sekarang kalau saya kasih soal begini. Ada soal begini ya.
ada bidang miring. Pertamanya si ada balok, ini masanya adalah 5 kg. Dia sedang bergerak ke atas. Bidang miringnya kasar. Bidang miringnya kasar. Ini kasar. Dia punya energi kinetik awalnya adalah 20 Joule. Berarti kan di sini ada gaya gesek nih. Sudutnya anggaplah 37 derajat. Sekarang, jika paling jauhnya adalah dia berhenti mentok sampai atas sini, berhenti berarti EK 2-nya adalah 0 Joule. 0 Joule adalah sejauh 5 meter. Jadi ada benda ini lagi naik. Energi kinetik awalnya 20. Terus sudah 5 meter melaju, dia berhenti. Berhentinya karena apa? Di sini pertanyaannya. Berarti ada yang berubah kan? Berhentinya karena apa? Yang ditanyanya adalah berapa mu-nya. Koefisien gaya geseknya. Berhentinya karena apa di sini? Karena jelas ada yang mengusahakan agar EK-nya berkurang, kan gitu logikanya. Tadinya EK-nya 20, jadi EK-nya 10. Begitu kan jatuhnya. Siapa yang bikin begitu? Ya gaya gesek, karena ada gaya gesek. Maka di sini gaya gesek, usaha oleh gaya gesek itu adalah perubahan EK. Usaha oleh gaya gesek adalah perubahan EK. Sehingga apa? F gesek ini nilainya minus dikalikan 5. Kan usaha itu F dikalikan S ya. Delta EK-nya adalah minus 20. Sehingga F geseknya adalah 20 bagi 5. 4 Newton. Dari sini ketahuan. Ini kan ada W nih. 50. Kesini ada W cos 37. 50 cos 37. 50 cos 37 berapa? 40. Maka gaya normalnya juga 40. F gesek adalah mu dikalikan 40. Sama dengan 4. Maka mu-nya akan sama dengan 1/10. Jadi, yang sebenarnya saya nggak mau ajarin tentang gaya geseknya. Poinnya adalah, siapa yang membuat EK itu berkurang? Gaya gesek. Gitu. Oke, saya stop dulu. Ini beres sebenarnya. Sekarang saya mau absen.